Beb, aku jemput depan gang. Sekarang GPL. Hah? Gagal? Sejak kapan muncul tanda gini di WA? Haha, rasain lu. Mantap, biar nggak cari kencan. Woi, siapa nih yang ngerjain gue? Hahaha. Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Hati gue baik-baik aja kok. Ngapain dijaga segala? Apa yang kamu rasa baik? Justru itu penyakitnya. Maksudnya? Lu mau kencan kan? Terus berduaan cari-cari kesempatan? Lah, emang kita saling mencintai? Apa salahnya pacaran? Salahnya kamu melampiaskan cintamu dengan nafsumu. Ah, gak ngerti gue. Jadi gini, cinta itu kan anugerah. Tapi jangan sampai kamu manfaatin cinta itu untuk memenuhi hasratmu, biar selamat di akhirat. Ngomong apaan sih? Akhirat-akhirat, kan gue masih hidup. Udah, buruan kencan sono. Tapi ingat, gua bakal tunjukin setiap dosa yang lu lakuin dalam pacaran. Oke, sana-sana ah, gue berangkat dulu. Ganggu aja. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Kamu sehat? Iya, sehat kok, sehat. Kamu yakin gak ada masalah? Iya, gak ada kok, gak apa-apa. Kita pulang dulu yuk. Gimana? Masih mau lanjut pacaran? Model kencan-kencan? Enggak deh, takut gue gak bisa mengendalikan nafsu. Ya udah, sana pamitan sama ceweknya. Beb, kamu setuju nggak kalau aku jadi orang baik? Ya setuju dong, justru seneng akunya. Ya udah, kita udahan dulu ya pacarannya. Aku mau tobat. Hah? Kok gitu? Tenang saja, aku tetap mencintai kamu kok. Hanya saja, kita saling jaga fisik dan pandangan. Kita tetap mengingatkan hal baik satu sama lain. Insya Allah, aku akan segera melamarmu. Hah? Serius? Baiklah, semoga Allah merestui hubungan kita. Aku akan jaga fisik dan pandanganku dan fokus menjadi wanita yang terbaik untukmu juga. Jangan sekali-kali seorang lelaki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Besok hari Jumat, dan buat yang ngerasa dirinya laki-laki dan insya Allah besok bakal Jumatan, please dengerin gue bentar aja. Gue mau ngomongin soal Jumatan dan ini penting banget. Belasan bahkan puluhan tahun kita Jumatan, dan yang gue hafal banget, Jumatan itu selalu jadi sholat yang paling rame banget didatengin cowok setelah sholat Id. Semua mereka yang gak pernah kelihatan mukanya dari subuh sampai isya di masjid, selalu ntar gue liat mukanya pas Jumatan. Tapi sedihnya apa? Udahlah banyak laki-laki yang cuma ngandelin sholat Jumat yang berjamaah di masjid, tapi banyak dari kita yang hampir nggak pernah sama sekali kepikiran selama bertahun-tahun kita Jumatan, kira-kira berapa sih total Jumatan kita yang Allah terima? Apa jangan-jangan selama ini kita Jumatan nggak pernah ada pahalanya? Soalnya sering banget tiap gue hadir Jumatan, selalu di setiap masjid, lebih dari 70% jamaah Jumatan itu masih ngelakuin apa-apa yang ngegugurin pahala Jumatannya. Contoh penggugur pahala Jumatan yang masih banyak masyarakat belum paham. Yang pertama, yang paling laris, tidur pas khotbah. Karena tidur itu bukan cuma bisa gugurin pahala Jumatan, tapi juga bisa bikin wudhu kita batal. Kata Nabi SAW, al-ainu wika ussahi, mata itu sumbatnya dubur. Faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Menurut mazhab Hambali, semua tidur batalin wudhu kecuali yang merem-merem sejenak. Menurut Syafi'iyah, tidur bisa membatalkan kecuali tidur yang posisinya duduk tenang. Para ulama jelaskan duduk tenang itu posisi duburnya di bawah. Dibilang gak batalin karena menurut Syafi'iyah duduk kayak gitu ngalangin angin buat keluar. Pendapat Hanafiyah, semua tidur batalin wudhu kecuali tidur pas sholat. Terakhir pendapat mazhab Malikiyah menurut riwayat yang masyhur, insya Allah ini yang paling kuat, tidur merupakan peluang terjadinya hadas. Selama orang yang tidur itu masih sadar apa yang terjadi sama dirinya, wudhunya nggak batal. Tapi kalau kita tidur udah sampai hilang sadar, wudhunya batal. Karena hilangnya akal itu membatalkan wudhu. Kita kalau khotbah tidur sadar nggak apa yang dibilang khotib? Sadarnya pas doa aja. Pertama tidur, kedua main HP, scroll IG, WA. Ini termasuk penghabis pahala Jumatan. Yang ketiga ngobrol walau sepatah kata. Yang terakhir ngingetin orang yang ngobrol biar diem. Walau cuma psst,
Kata Nabi SAW, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imam yakhtub faqad laghaut." Kalau kau katakan diam pada temanmu di hari Jumat pas imam lagi khotbah, berarti kau telah melakukan tindakan lagho. Lagho itu perkataan batil, tertolak atau sesuatu yang gak layak dilakukan. Di zaman para sahabat, yang dicap tindakan lagho itu pas khotbah kita ngobrol, ngelangkahin pundak jamaah, main-main batu kerikil. Kalau zaman sekarang sama kayak orang main HP. Dijelasin di riwayat lain, semua hal ini gugurin pahala Jumatan. Berikut hadis tutorial supaya Jumatan kita maksimal. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, lalu dia pakai minyak wangi istrinya kalau istrinya punya, pakai baju yang paling bagus, gak langkahi pundak jamaah, dan gak bertindak lagho, maka Jumatannya akan jadi penghapus dosa antara kedua Jumat. Sementara siapa yang berbuat lagho atau melangkahi pundak jamaah, maka dia cuma dapat pahala sholat zuhur. Ternyata pakai parfum juga pelengkap pahala Jumatan. Apalagi pakai parfum Makkah yang minyaknya diambil langsung dari Madinah, yang aromanya biasa dipakai buat harumin lingkungan Masjid Nabawi. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu kata Allah yang didambakan. Fas'au ila dzikrillah. Setiap pekan kita menunaikan Jumat ratus dan ribuan kali. Tujuan utamanya zikrillah, zikrillah, zikrillah. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat, tunaikan salat li zikri, sebagai bagian zikir kepadaku kata Allah. Jadi kalau kita rajin sholawat, di kiamat saja ditolong, apalagi di dunia. Di saat ruwetnya hari kiamat ditolong, apalagi di dunia. Maka orang yang rajin sholawat dan salam gak mungkin gak bahagia dunia akhirat. Ya pasti bahagia dunia, bahagia akhirat. Sallu ala khairil anam Mustafa Badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa'lan. Siapapun manusia di dunia ini, apapun makhluk di dunia ini, kalau dicintai oleh Allah, kalau dipuji oleh Allah, pasti akan indah di mata makhluk yang lain. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita dipuji oleh Allah, pasti kita akan indah di mata makhluk yang lain, termasuk manusia. Walaupun kita nggak terlalu cantik, kita nggak terlalu ganteng, kita nggak terlalu kaya, kita nggak punya mobil, tapi Allah cinta pada kita, Allah puji kita, niscaya kita akan dipandang oleh orang melebihi orang yang punya harta lebih banyak dari kita. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan hati manusia lain untuk mencintai kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Guru saya berkata, nanti kamu pikulanmu ringan dan rizkimu banyak, seperti pohon uang di depan rumah. Setiap malam waktu Isya, tidak harus habis sholat, yang penting di waktu Isya, dari mulai habis sembahyang Isya sampai terbitnya fajar, sambil nonton TV, sambil pegang tasbih, baca selawat, sambil ngobrol sama istri, anak, keluarga, jangan lepas pegang. Jadi demen itu kagak ngapa-ngapa. Allah udah bilang di Al-Quran, Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Laki-laki suka perempuan itu perhiasan dunia kata Allah, perhiasan kehidupan. Kalau orang kagak ada perhiasan hidup, nggak ada cinta, kayak taman kagak ada bunganya katanya. Itu ayat Al-Quran. Kalau perumpamaannya dari saya, perumpamaannya. Nah masalahnya, bagaimana rasa cinta yang ada belum halal ikat dengan pernikahan. Kalau belum halal, makanya jangan demen kecuali setelah nikah. Makanya para habaib ulama dalam Islam mengatakan, kalau mau nikah lihat demen ngomong, dah jangan pakai ta'aruf, jangan. Lagi ta'aruf demen atau kagak jadi, nah mampus dulu. Udah demen kagak jadi, bagaimana itu? Makanya udah langsung ngelihat suka jadi. Orang dulu makan kagak ada handphone, kagak ada gitu-gituan, gampang. Jadi begitu nikah demen. Tuh, kalau orang sekarang belum nikah udah demen duluan, akhirnya jadi galau. Tuh. Masalah. Nah, ini saya kasih solusi. Ya, Beb, gimana Beb? Ya,
Caranya, ini nggak pernah ada pertanyaan kayak begini. Caranya gampang. Pertama, doa Habib Abdullah Haddad dibaca. Ada doa dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nanti kita sebarin insyaallah. Doanya, Allahumma akhrij min qalbi kulla gadrin li dunya wa kulla mahallin khalq yamilu bila ma'siyatik aw yushghilun an ta'atik aw yahulu baini wa baina ma'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah, buang dari hati saya. Jangan ada ruang di hati saya buat dunia ataupun buat orang yang menghalangi saya mencintai engkau atau bikin saya maksiat. Buang orang itu ya Allah. Nah, atau doa yang kedua yang gampang begini, ya Allah, saya demen sama dia. Kalau emang dia jodoh saya, terusin demen ini, terusin cinta ini ya Rabb. Tapi kalau emang dia kagak jodoh saya, buang dari hati saya sekarang juga ya Allah. Begitu ya? Ya, paham apa gitu? Jadi kalau itu doa diijabah terus, tahu-tahu udah kagak demen. Kok gue jadi kagak demen, malah jadi enak gue sekarang ya? Ngapain ya misalnya? Cari tahu, wah jadi apa misalnya, dia jadi anu gitu tuh. Jadi misalnya dia tuh. Pantesan gue enak sama dia misalnya. Minta sama Allah, kalau emang kagak jodoh ya Allah, orang-orang yang kagak bakal jadi jodoh saya, mendingan jangan sampai saya demen sama dia.